Oke, sebelumnya mohon perhatiannya untuk beberapa menit ke depan ya. Sebelum masuk ke materi utamanya, kita mengetahui dulu latar belakang dari adanya bikin anggaran ini. Jadi di mata kuliah analisa dan pengendalian biaya, ini adanya anggaran untuk memberikan kita wawasan menyeluruh tentang bagaimana proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berlangsung dalam sebuah perusahaan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk lebih memahami struktur biaya, mengolah data historis, hingga menyusun anggaran yang realistis. Kenapa? Karena anggaran ini mempunyai peran yang krusial dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan prioritas alokasi dana secara tepat. Selanjutnya. Jadi materi yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai apa itu anggaran, apa itu penganggaran, dan selanjutnya bagaimana tahapan penganggaran. Terus yang keempat adalah jenis anggaran, yang kelima itu ada analisis selisih anggaran, dan keenam itu studi kasusnya. Oke, kita lanjut ke materi utama yaitu anggaran. Anggaran merupakan kerangka alokasi dana yang digunakan sebagai panduan untuk perencanaan dan pengendalian keuangan dalam perusahaan. Tujuannya adanya anggaran ini untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai efisiensi serta tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Anggaran idealnya disusun jauh sebelum periode penggunaannya, biasanya beberapa bulan atau bahkan setahun. Selanjutnya ada mengenai penganggaran yang akan dijelaskan oleh Jaka. Kita masuk ke penganggaran. Penganggaran itu merupakan proses penyusunan anggaran rencana keuangan organisasi untuk jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Melalui penganggaran, organisasi merancang alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan telah ditetapkan, sekaligus menentukan batasan pengeluaran agar proses operasional dapat berjalan dengan efisiensi. Nah, itu dibagi menjadi 3, yaitu perjalanan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, ini jangka panjang. Jangka panjang adalah proses organisasi menentukan arah strategi hingga 25 tahun ke depan, termasuk strategi dan alokasi sumber daya untuk mencapainya, yang dikenal sebagai perencanaan strategis. Dalam berbagai entitas, istilah ini memiliki sebutan berbeda. Makna berupa seperti rencana jangka panjang perusahaan atau RPJP, di perusahaan atau rencana pembangunan jangka panjang RPJP, dan garis besar haluan negara atau GBHN di pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya itu perencanaan jangka menengah atau medium term planning. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup periode 5 hingga 10 tahun seperti presiden kemarin, dan berfungsi sebagai langkah konkret untuk mencapai visi jangka panjang. Perencanaan ini juga dikenal sebagai perencanaan program karena menyusun program utama yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Dan yang ketiga ini ada perencanaan jangka pendek atau short term planning, merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun saja. Dalam perencanaan jangka pendek ini, organisasi dan dana keuangan organisasi sebagaimana ditetapkan. Ini disebut pelajaran keuangan atau penganggaran atau budgeting. Aktivitas ini dilakukan setelah program-program pokok selesai ditetapkan dengan menentukan anggaran. Suatu organisasi bisa melihat proyeksi keuangan dalam masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga ini ada tahapan penganggaran. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Tahap pertama dalam penganggaran adalah tahap persiapan, di mana anggaran yang akan dibuat sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum periode anggaran dimulai. Pada tahap ini penting untuk menentukan rencana besar dan tujuan, kebijakan, serta asumsi-asumsi dasar yang akan digunakan sebagai landasan. Selain itu, pada tahap persiapan juga dilakukan pembentukan tim atau panitia penyusun anggaran. Penunjuk ketua dan anggota tim perlu dilakukan dengan cermat agar proses penyusunan anggaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lanjut. Yang kedua adalah tahap penyusunan. Setelah persiapan dilakukan, tahap berikutnya adalah penyusunan anggaran itu sendiri. Di tahap ini rencana keuangan disusun secara lebih detail antara berbagai komponen seperti rencana pendapatan, rencana biaya atau pembiayaan, serta proyeksi lainnya yang relevan. Pada tahap penyusunan ini penting untuk melibatkan pihak terkait
yang memiliki keahlian di bidangnya seperti keuangan, pemasaran, atau operasional. Kolaborasi antara di sini akan memastikan bahwa anggaran yang disusun realistis dan dapat mendukung tujuan organisasi. Terakhir ada tahap ini ada tahap ratifikasi atau pengesahan, yaitu melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana setiap komponen anggaran, melakukan koordinasi dan penelahan setiap komponen anggaran dan mengesah dan mendistribusikan anggaran kepada penyusunan anggaran. Yang terakhir ada tahap implementasi dan pertanggungjawaban, yaitu melaksanakan kegiatan pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disediakan, menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap anggaran dan melakukan administratorium atas selisih dan disampaikan ke pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya. Selain itu akan dilakukan analisis varian selisih antara anggaran dan realisasi akan disampaikan pada pemimpin untuk evaluasi. Lanjut, selanjutnya ada bisnis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana keuangan yang memproyeksikan jumlah penjualan yang diharapkan oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik dalam satuan unit maupun satuan rupiah. Anggaran penjualan ini menjadi dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran lainnya, karena hasil penjualan akan mempengaruhi seluruh kegiatan perusahaan. Lanjut, yang kedua, selanjutnya ini ada fungsi anggaran penjualan. Yang pertama itu membantu perusahaan merencanakan aktivitas pemasaran dan produksi berdasarkan target penjualan yang ditetapkan. Ada juga yang kedua itu menjadi alat untuk memantau realisasi penjualan. Yang ketiga itu sebagai evaluasi dalam keberhasilan timnya. Terus ada juga faktor anggaran penjualan, di mana kondisi pasar dan permintaan pelanggan. Terus juga ada tren resource penjualannya, kebijakan harga, persaingan pasar ataupun faktor ekonomi. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana keuangan yang memproyeksikan jumlah barang yang harus diproduksikan oleh perusahaan dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kesediaan. Rumus dari anggaran produksi itu ada produksi yang dibutuhkan sama dengan penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir yang diinginkan ditambah persediaan awal. Dikurang persediaan awal. Selanjutnya ada tujuan dari anggaran penjualan. Yang pertama itu untuk menentukan jumlah barang yang diperlukan perusahaan. Terus juga yang kedua itu mengelola persediaan barang jadi. Yang ketiga itu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya produksi seperti tenaga kerja, bahan baku ataupun bahan lainnya. Terus komponen penyusunan anggaran produksi itu pertama yang menjadi dasar untuk menentukan jumlah produksi yang dibutuhkan. Yang kedua itu jumlah barang jadi yang tersedia pada awal periode atau persediaan akhir. Yang ketiga ada target jumlah barang jadi yang harus tersedia di akhir periode untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Selanjutnya ada anggaran bahan baku yang akan dijelaskan oleh Alia. Selanjutnya ada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini adalah rencana yang memproyeksikan jumlah dan jenis bahan baku yang diperlukan untuk mendukung proses produksi selama periode tertentu. Di sini ada rumusnya, yaitu kebutuhan produksi bahan baku ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurangi sama persediaan awal. Nah, di sini ada tujuan anggaran bahan baku, yaitu memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung produksi tanpa gangguan. Yang kedua, mengatur pengeluaran bahan baku agar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, menghindari persediaan berlebih atau kekurangan persediaan. Selanjutnya di sini ada komponen penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama ada kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi itu adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk mendukung produksi sesuai dengan anggaran produksi. Yang kedua ada persediaan awal, dan yang ketiga itu ada persediaan akhir yang diinginkan. Lanjut, di sini ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah rencana yang memproyeksikan kebutuhan biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi selama periode tertentu. Fungsinya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi jumlah maupun waktu, untuk memenuhi target produksi sesuai dengan anggaran produksi. Di sini rumusnya biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah unit produksi dikali jam kerja per unit dikali upah per jam.
Selanjutnya di sini ada tujuan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, mengelola pengeluaran untuk gaji dan upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, menjamin bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat produksi yang direncanakan. Yang ketiga, adalah mengoptimalkan waktu tenaga kerja langsung untuk meminimalkan pemborosan. Selanjutnya ada komponen penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada 3, yaitu waktu kerja yang diperlukan, upah per jam atau per unit, dan jumlah produksi yang direncanakan. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah rencana yang memproyeksikan semua biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi selama periode tertentu. Di sini rumusnya, anggaran overhead pabrik biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali volume produksi. Di sini ada tujuan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola semua biaya produksi yang tidak langsung. Yang kedua, membantu perusahaan memantau pengeluaran overhead agar tidak melampaui anggaran. Dan yang ketiga, digunakan untuk menghitung total biaya produksi. Di sini ada komponennya ada 3. Yang pertama ada biaya tetap, kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Selanjutnya di sini ada analisis selisih anggaran. Analisis selisih anggaran adalah proses yang digunakan untuk membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi atau hasil aktual yang tercapai, dengan tujuan untuk melibatkan perbedaan atau selisih di antara keduanya dan memahami penyebab di balik perbedaan tersebut. Proses ini sangat penting karena memberikan gambaran apakah anggaran yang telah disusun dapat dipenuhi atau ada penyimpangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Di sini rumus selisih anggaran itu realisasi dikurangi sama anggaran. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa anggaran lebih besar daripada realisasi, maka selisih tersebut dianggap positif dan bisa dianggap menguntungkan. Artinya pengeluaran yang direncanakan lebih besar daripada yang sebenarnya dibelanjakan, sehingga bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya dengan efisien atau bahkan menghemat biaya. Sebaliknya, jika realisasinya lebih besar dari anggaran, maka selisih tersebut negatif, yang menunjukkan adanya pemborosan atau pengeluaran yang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Setelah menghitung selisih, evaluasi juga diperlukan untuk memahami seberapa besar dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Salah satu cara untuk mengevaluasinya adalah dengan melihat persentase selisih anggaran terhadap realisasi. Jika presentasi selisih tersebut relatif kecil, berarti pengendalian keuangan melalui anggaran sudah berjalan baik. Namun jika presentasi selisihnya besar, maka itu menandakan bahwa anggaran sebagai alat pengendalian keuangannya belum diterapkan secara optimal. Jadi, analisis selisih anggaran merupakan alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya sekedar rencana, tetapi juga menjadi acuan yang efektif dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan pemantauan dan evaluasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan mereka. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari PT Makmur, di mana rencana penjualan tahun 2009 PT Makmur adalah 14.200 unit. Sedangkan perkiraan tingkat kesediaan itu persediaan awal tahun itu 2.000, persediaan akhir tahun itu 1.500. Maka ada jumlah unit yang harus diproduksikan untuk memenuhi kebutuhan tahun tersebut. Selanjutnya. Oke, jadi kan memang untuk ini berarti anggaran produksinya, di mana anggaran produksi tadi kan rumusnya itu penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurang persediaan awal. Jadi penjualan yang direncanakan itu 14.200 unit. Habis itu persediaan akhir tahun itu kan 1.500 unit. Berarti ada 15.700 unit. Tapi di persediaan awal itu masih ada sisa 2.000 unit. Maka kita kurang dari jumlah yang harus diproduksi pada tahun 2009 ini cukup di 13.700 unit. Di mana dengan demikian PT Makmur ini dapat mencapai target penjualan itu 13.700 unit aja. Gak harus ke 500.700 unit karena ada persediaan awalnya tadi di 2.000 unit. Selanjutnya
Kesimpulan dari materi ini, anggaran berperan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam manajemen perusahaan. Penyusunan anggaran memerlukan kolaborasi antar departemen untuk memastikan akurasi dan relevansinya terhadap strategi perusahaan. Selain itu, analisis selisih anggaran membantu perusahaan mengevaluasi efisien dan efektivitas biaya operasional serta mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam periode tertentu. Selanjutnya, ada saran. Perusahaan disarankan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan anggaran dengan analisis yang mendalam dan data historis yang relevan untuk meminimal variasi. Partisipasi aktif semua pihak dalam perencanaan dan pengawasan anggaran juga perlu ditingkatkan dalam mendukung pencapaian target anggaran. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke diskusi. Next aja. Oke, yang pertama aku mau nanya ke Alvin. Dari yang sudah kami jelaskan tadi, menurut kamu pribadi atau pandangan kamu sendiri, anggaran produksi itu penting nggak sih dalam perusahaan? Kalau misalkan penting, alasannya itu seperti apa? Mungkin jawabnya nanti aja kali ya, nanti kita kasih ke yang lain dulu. Yang kedua itu ada Rifasya. Bagaimana pandangan kamu mengenai penggunaan anggaran dengan cara memahami tenaga kerja? Apakah tersebut solusi terbaik agar anggaran tidak terlalu banyak? Gimana nih Bapak? Bagaimana pandangan kamu mengenai penghematan anggaran dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja? Terus solusi dari kamu tuh gimana biar penghematan ini nggak mengurangi tenaga kerja? Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Jani. Menurut kamu kalau anggarannya besar, apa dalam perusahaan atau proyek itu bakal terus berhasil? Menurut kamu kalau anggarannya sudah tahu nih besar, terus perusahaan itu bakal menjamin kesuksesan dari itu? Ya, mau nanya ke Ray. Soalnya misalnya dalam sebuah proyek ada divisi yang anggarannya terlalu besar, sementara ada divisi lain yang anggarannya kecil. Menurut Ray, sebaiknya kita menyesuaikan anggaran tersebut di tengah-tengah pelaksanaan proyek, atau lebih baik dibiarkan saja sampai akhir dan dievaluasi setelah proyek selesai. Yang kelima saya mau tanya sama Nova. Dicatat ya Nov, seberapa penting menurut Nova transparansi anggaran dalam suatu proyek? Jika dalam tim penyelenggara acara terdapat anggota yang tidak transparan dalam hal anggaran, bagaimana pandangan Nova mengenai hal tersebut? Seberapa penting menurut Nova transparansi anggaran dalam suatu proyek? Jika dalam tim tersebut ada anggota yang tidak transparan dalam hal anggaran, bagaimana pandangan Nova mengenai hal tersebut? Oke, gimana teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab mengenai soal tadi? Bisa jawab? Gimana aku mau jawab? Silakan. Tadi kan pertanyaannya kenapa anggaran penting? Ya, anggaran produksi penting dalam perusahaan. Menurut kami penting karena anggaran ini kita jadi mengetahui ini budget perusahaan berapa nanti buat belanja bahan baku atau apa, jangan sampai over karena budget anggaran. Supaya kita tahu anggaran ini. Jadi menurut aku alasannya itu. Betul. Oke, untuk alasan dari Alvin benar, ini alasan dari kelompok kita bahwa produksi itu sangat penting dalam operasional perusahaan karena badan ini membantu dalam merencanakan biaya yang diperlukan untuk memproduksikan barang atau jasa. Dengan adanya anggaran produksi, perusahaan ini dapat memonitor pengeluaran, menghindari pemborosan, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tanpa anggaran yang jelas, perusahaan ini bisa mengalami ketidakpastian finansial
dan kesulitan dalam mencapai target produksinya. Maka dari tadi di alasan Alvin penting itu ya benar, anggaran produksi ini sangat penting dalam perusahaan. Selanjutnya, Baik. oke. Saya menjawab pertanyaan solusi ini ya, anggaran terlalu besar sama anggaran terlalu kecil ya. Iya. Nah, sini saya menjawab untuk mengatasinya adalah menentukan berapa urgensi atau tergantung fleksibilitas anggarannya. Contohnya seperti kalau anggarannya terlalu besar itu kalau bisa dilakukan, maka penyesuaian anggaran di tengah pelaksanaan bisa disesuaikan atau distabilkan. Contohnya kalau seperti anggarannya terlalu kecil itu untuk solusinya adalah dapat diatasi sampai tunggu hasil proyeknya selesai. Berarti di pertengahan proyeksinya. Ya, kalau untuk anggarannya terlalu besar itu untuk solusinya bisa kalau selagi bisa diatasi di saran saya di pertengahan pelaksanaan proyeknya. Ya, oke, benar. Jadi kalau dari pandangan kita juga sebaiknya tuh anggaran itu disesuaikan pada tengah-tengah pelaksanaannya. Karena kalau misalkan kita lakukan di evaluasi itu memiliki risiko yang sangat besar juga. Kalau misalkan posisinya tetap kita jalankan, entah itu adanya kekurangan dana di divisi lain ataupun hal lainnya. Jadi untuk itu sebaiknya di pertengahannya disesuaikan lagi untuk biayanya yang diperlukan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau jawab? Oke, Nova boleh silakan. Tadi kan pertanyaannya seberapa penting transparansi anggaran dalam proyek. Jadi menurut saya transparansi itu sangat penting ya, terutama untuk mencegah penyalahgunaan dana. Terus kita juga sebagai orang yang ada di dalam proyek itu harus tahu dananya itu dipakai buat apa aja. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan kepercayaan antar pihak. Jadi istilahnya tidak ada yang suzon gitu. Ya, benar tadi yang Nova bilang. Kalau menurut kelompok kami juga sama, tujuannya agar transparansi anggaran itu penting dalam proyek karena memungkinkan semua anggota tim untuk memahami bagaimana dana digunakan dan memitigasi resiko penyalahgunaan. Jadi nggak ada yang korupsi anggotanya. Lalu jika ada anggota tim yang tidak transparansi mengenai anggaran, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam konflik dalam tim, sehingga dapat merusak integritas proyek dan merugikan keberhasilan juga dalam jangka panjangnya. Ada pertanyaan yang ini lagi ya, bagaimana jika dalam satu tim itu ada yang tidak transparansi? Iya. Menurut saya, kalau saya ada di posisi jadi ketua di proyek tersebut, saya akan memberikan sanksi kepada orang yang tidak transparansi itu. Terus jika dia tetap kekeh itu selalu melakukan kesalahan itu, otomatis harus dipecat soalnya yang berhubungan dengan uang itu kan tidak sangat serius gitu. Kalau uang itu gak dipakai dengan sungguh-sungguh, jadi proyeknya gak bakal berjalan dengan baik. Itu juga kalau misalkan ada seseorang yang melakukan transparansi itu seharusnya ada konsekuensinya, karena transparansi dalam anggaran juga kan sangat penting ya dalam perusahaan, apalagi karena kalau misalnya kayak di situ yang sudah awalnya bilang itu perusahaan itu bisa hancur atau nggak dalam finansialnya itu kurang. Oke, selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Tadi kan pertanyaannya kalau anggaran besar apa terjadi kesuksesan atau enggak. Jadi kalau menurut saya sih itu enggak selalu sih. Anggaran besar itu enggak otomatis selalu jadi jaminan proyek bakal sukses. Emang dengan anggaran besar bisa dapat sumber daya lebih banyak atau alat yang canggih atau tim yang lebih mumpuni. Tapi tetap aja Pak, dikelola dengan baik bisa malah boros atau nggak efektif. Betul. Menurut kami juga anggaran besar tidak akan menjamin kesuksesan dalam sebuah proyek kalau sumber dayanya itu tidak dikelola dengan bijak. Sebaliknya anggaran yang lebih kecil bisa efektif jika dipakai secara efisien. Ada lagi? Baik. Ada. Jadi pertanyaannya kan apakah pengurangan tenaga kerja merupakan solusi terbaik yang untuk menghemat biaya kan? Nah, menurut saya mungkin dengan cara pengurangan tenaga kerja itu emang bisa jadi cara untuk menghemat biaya, tapi
kenapa? Karena dengan ngurangin jumlah tenaga kerja tuh bisa bikin kerjaan mereka jadi terbagi-bagi kan, dan itu memperlambat proses dan juga mungkin bisa jadi ada kesalahan dalam proses kerjaan itu. Jadi lebih baik cari solusi terbaik yang lain. Kalau menurut kamu pribadi solusi terbaik itu? Mungkin dengan pengoptimalan tenaga kerja yang udah ada aja sama penggunaan teknologi. Iya. Kalau misalnya posisinya penggunaan teknologi pasti kan ada yang namanya penambahan biaya ataupun untuk apa ya, orang-orangnya tuh bakal perlu belajar lagi kan, pasti ada biaya. Gimana? Solusi lainnya, karena kalau misalkan teknologi kan yang pasti butuh biaya lagi. Jadi lebih ke ini aja deh, yang peningkatan efisiensinya untuk yang pengoptimalan proses kerja sama meningkatkan tenaga kerja yang udah ada aja. Dan benar, ya. Dan Oh ya, sebelumnya nanti akan ada soal di GFOM, nanti akan dikirim dulu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang